Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Iroveldi. Ini barusan saya tadi, ini kita posisi di Wisma Atlet di Kemayoran, disingkat dengan RSDC. Ini kebetulan kita di lapangan terbuka, nggak ada orang di luasan. Ya kita buka aja masker ya, nggak apa-apa, karena di kiri kanan nggak ada orang nih. Ini Wisma Atlet atau RSDC, Rumah Sakit Darurat COVID, di mana kita sama-sama tahu disinilah tempat penampungan ya, karena rumah sakit yang ada di Jakarta sudah penuh, tidak bisa menampung, sehingga dibawa ke rumah sakit atlet ini, Wisma Atlet. Oke, jadi per hari ini tadi saya dari dalam, cuman nggak boleh masuk, kita nggak boleh meliput di dalam. Saya boleh masuk ke dalam tadi mencari informasi, survei, tapi tidak boleh diliput dalam bentuk kamera. Jadi saya mendapat informasi saja bahwa kondisi sekarang ini per hari ini itu terisiannya sudah hampir sekitar 80%. Menurut versi WHO atau menurut data kesehatan itu sangat rawan, kondisi itu sudah hampir memenuhi maksimal 100%. Angka 80% itu pun juga angka yang dianggap sudah rawan. Jadi cukup membahayakan, merisaukan kita. Itulah kondisi yang terjadi per hari ini, di mana pasca liburan Lebaran ini. Sebagaimana info resmi yang kita terima dari berbagai media, bahwa saat ini sedang terjadi peningkatan kasus yang terjangkit COVID-19. Kondisi ini jelas merisaukan, membuat kita semua was-was dan khawatir. Dan seperti biasa, jika ada situasi-situasi seperti ini, langsung saja ada banyak pihak, baik dari masyarakat umum maupun dari para pemilik otoritas atau pemerintah, yang menyampaikan berbagai opini, apa dan bagaimana ini bisa terjadi, dan juga menyampaikan pendapat bagaimana langkah penanganannya. Opini di masyarakat ini diawali dengan berbagai pernyataan orang-orang di pemerintahan yang secara garis besar menegaskan bahwa ini disebabkan oleh adanya aktivitas mudik saat liburan Lebaran kemarin. Akhirnya, apa yang disampaikan para pejabat di pemerintahan ini pun berkembang menjadi opini di masyarakat yang mempersalahkan yang namanya mudik. Dan kemudian ya terbentuklah kerangka berpikir di masyarakat bahwa penyebab utamanya ini adalahnya aktivitas mudik, tidak ada penyebab lain. Itulah yang berkembang di masyarakat. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan tema berikut ini, jangan lupa untuk like-nya dan klik tombol subscribe. Terima kasih. Pendapat dan pemikiran yang dibangun oleh para pejabat pemerintahan ini dengan menitik beratkan kesalahan pada aktivitas mudik, jadi menimbulkan pertanyaan besar buat saya. Apakah mereka ini kehilangan kecerdasan ilmiah dalam menangani masalah? Ataukah ini sebuah pernyataan untuk bela diri demi mengkamuflase dari kesalahan yang sebenarnya? Itulah pertanyaan besar dari saya. Kenapa pertanyaan ini muncul? Ya, karena sangat jelas buat saya. Saat liburan kemarin, warga yang berangkat mudik jumlahnya sangat sedikit. Di mana kita sama-sama tahu, itu dikarenakan adanya larangan dari pemerintah sendiri, yang dimanifestasikan dalam bentuk pembatasan-pembatasan dan penyekatan yang masif. Kalaupun ada yang lolos, jumlahnya tidak signifikan, ya paling sangat sedikit lah. Jadi, pelarangan mudik saat Lebaran kemarin boleh dikatakan sudah efektif dalam rangka pembatasan. Tetapi, di sisi lain yang terjadi adalah adanya penumpukan orang-orang di tempat wisata dan pusat perbelanjaan juga. Kenapa begitu? Ya, karena pemerintah sendiri yang melancarkan program menggenjot wisata dan juga melakukan himbauan-himbauan gencar untuk membelanjakan uang THR dengan alasan supaya terjadi putaran ekonomi. Itulah yang diarahkan pemerintah pada saat itu. Maka, saat liburan kemarin, ya terjadilah keramaian di berbagai lokasi wisata dan kerumunan di banyak pusat perbelanjaan. Dan ironisnya, jumlahnya ini berlipat ganda dibanding liburan Lebaran tahun-tahun sebelumnya. Bahkan lebih ramai dibanding momen Lebaran saat sebelum ada pandemi. Karena apa? Ya, karena impact dari larangan mudik, sehingga populasi tidak menyebar di berbagai wilayah, tapi tersentralisasi di satu titik. Dan di saat bersamaan pula, wisata digenjot. Maka yang terjadi, lokasi wisata dan pusat perbelanjaan terdekat menjadi tempat pelarian dan pelampiasan buat rakyat yang tidak bisa mudik kemana-mana. Kesimpulannya kawan-kawan, bukan mudik yang jadi biang kerok peningkatan pandemi saat ini, tetapi dikarenakan kebijakan yang inkonsisten, yang tidak konsisten yang ditetapkan oleh pemerintah. Ingin menghindari kerumunan dan keramaian dengan larangan mudik, tetapi di saat bersamaan justru menggerakkan keramaian dan kerumunan dengan pembebasan berwisata dan berbelanja ria.
Demikian sedikit pemaparan ini saya sampaikan, yang intinya mengajak pemerintah untuk lebih teliti dan terutama jujur dalam menganalisa masalah. Karena jika tidak demikian, maka evaluasi yang tujuannya untuk perbaikan pastilah tidak akan tercapai. Oke lah kawan-kawan, kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat disikapi dengan positif dan bijak, dan semoga ini dapat bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radiasi Positif menganalisa berbagai tema sosial dari perspektif out of the box dari sudut dimensi yang berbeda. Dengan ini diharapkan menghadirkan pencerahan yang dapat dijadikan pedoman untuk menilai dengan logis dan bijak.